Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas Siratul Mustafa alaihi salatu wassalam, dan kita sudah memasuki bab tentang permulaan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah melakukan dua baiat, Aqabah yang pertama dan Aqabah yang kedua. Jadi sudah kita singgung pada minggu yang lalu bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan dirinya dan para sahabat untuk melakukan hijrah ke tempat yang Allah subhanahu wa ta'ala sudah berikan izin untuk tinggal di situ. Karena sebelumnya Nabi belum ada gambaran kemana harus hijrah, karena Nabi sendiri sebenarnya tidak mau keluar dari Mekah, karena bagaimanapun Mekah adalah tempat kelahirannya dan tempat terbaik di dunia. Tapi karena dengan terpaksa Rasul pun harus keluar dari kota Mekah. Pada awalnya Nabi SAW merintahkan para sahabat untuk ke Habasyah, tapi tidak mungkin Habasyah dijadikan tempat hijrah bagi Nabi SAW, karena Habasyah sendiri sudah memeluk agama Nasrani, apalagi daerahnya sangat jauh dan akan banyak permasalahan di sana. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya mengizinkan Nabi SAW untuk hijrah ke kota Yathrib, atau disebut dengan Madinah hari ini. Disitulah akhirnya puncak dari seluruh hijrah yang dilakukan Rasul dan para sahabatnya. Tentu momen hijrah ini adalah momen yang sangat penting sekali. Makanya kenapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu atas saran dari beberapa para sahabatnya untuk menjadikan momen hijrah ini sebagai penanggalan dalam Islam. Makanya kita kenal hari ini Almanak Hijriyah yang menggunakan tahun hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang momen hijrah ini momen yang sangat dinanti-nanti oleh Nabi dan para sahabat untuk mengembangkan dakwah di luar Mekah. Nah, di sini pengarang menyebutkan satu bab di sini tentang beberapa para sahabat yang pertama-tama hijrah ke Madinah. Siapa saja mereka? Pertama di sini diantaranya orang yang pertama hijrah adalah Abu Salamah. Beliau berhijrah setahun sebelum terjadinya Baiat Aqabah Kubra, berdasarkan pendapat Ibn Ishaq, di mana ikut serta bersamanya istri dan putranya. Ketika dia sudah sepakat untuk berangkat, maka para iparnya berkata, "Kami tidak mengkhawatirkan jiwamu, tetapi apa pendapatmu mengenai wanita?" Maksudnya Ummu Salamah istrinya. "Atas dasar apa kami membiarkanmu membawa serta berjalan ke negeri tersebut?" Akhirnya mereka pun berebut istrinya. Hal ini membuat marah keluarga Abu Salamah atas perlakuan terhadap salah satu anggota mereka, karena hamiyah jahiliyah tentunya. Lalu mereka berkata, "Kami tidak akan membiarkan putra kami," maksudnya Abu Salamah, "pergi bersama ibunya karena kalian telah merebutnya dari tangan kami." Mereka pun akhirnya saling memperebutkan putra dari kedua suami istri ini, sehingga mengakibatkan tangannya lepas.
Kemudian pihak keluarga Abu Salamah membawanya pergi. Lah Abu Salamah berangkat sendirian menuju Madinah. Sedangkan Ummu Salamah setiap pagi datang ke sebuah tempat bersama Al-Batha, menangis di sana, dan terampasnya sang anak dari tangannya. Tidak terasa setahun pun berlalu dari kejadian itu. Salah seorang kerabat dekat Ummu Salamah tidak tega melihat kondisinya lalu berkata, "Tidakkah kalian keluarkan wanita itu? Maksudnya biarkan dia hijrah. Kalian telah memisahkan antara dirinya dan suaminya serta putranya." Mereka pun akhirnya berkata kepadanya, "Susulah suamimu jika kau mau." Lalu dia meminta agar putranya dikembalikan kepadanya dari tangan keluarga suaminya. Akhirnya Ummu Salamah berangkat menuju Madinah bersama putranya. Sebuah perjalanan berjarak kurang lebih 500 km. Tidak ada seorang makhluk Allah pun yang menyertainya. Hingga sampailah dia di Tan'im. Maksudnya Tan'im adalah mikot terdekat penduduk Mekah. Di sini dia bertemu dengan Utsman ibn Talha ibn Abi Talha. Setelah mengetahui kondisinya, dia mengantarnya hingga sampai ke Madinah. Tatkala Utsman sudah dapat melihat Quba, ia berkata, "Di perkampungan inilah suamimu ada, maka masuklah, semoga Allah memberkahinya." Kemudian Utsman pergi menuju Mekah kembali. Jadi di sini pengarang ingin menjelaskan satu kisah bagaimana pengorbanan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam saat hijrah. Jadi hijrah ini penuh dengan drama pengorbanan para sahabat. Macam-macam kesulitan yang dihadapi para sahabat saat hijrah ini. Lah salah satunya adalah keluarga Abu Salamah. Jadi Abu Salamah dan istrinya Ummu Salamah ini termasuk as-sabiqunal awwalun, sahabat-sahabat yang mula-mula masuk Islam. Tentu sahabat yang mula-mula masuk Islam akan berbeda dengan sahabat yang akhir-akhir masuk Islam. Karena para sahabat yang mula-mula masuk Islam itu dicantumkan dalam Al-Quran keutamaannya. Dalam surah At-Taubah ayat 100 Allah mengatakan, "As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an." Jadi Allah Subhanahu wa taala redha kepada mereka sebagaimana mereka pun redha kepada Allah Azza wa Jalla. Lah Abu Salamah dan Ummu Salamah ini dia mengikuti hijrah 2 kali ke Habasyah. Kemudian berakhir hijrah ke Madinah. Artinya dia 3 kali hijrah. Pertama hijrah ke Habasyah bersama segelintir orang. Kemudian balik ke Mekah, rupanya terjadi masalah, akhirnya balik lagi ke Habasyah. Kemudian belakangan ada seruan hijrah ke Madinah, baru mereka bergabung ke kota Madinah. Masalahnya ketika Abu Salamah dan juga istrinya serta putranya ini ingin hijrah ke kota Madinah, maka masing-masing keluarga melarang. Di mana keluarga Ummu Salamah tidak terima kalau Ummu Salamah dibawa pergi oleh Abu Salamah hijrah dan pindah ke Madinah. Maka mereka pun kemudian mengurung Ummu Salamah dan memenjarakan di kabilahnya agar tidak dibawa suaminya. Ya tentu suaminya marah, akhirnya lapor kepada kabilahnya. Maka datanglah kabilahnya untuk mengambil Ummu Salamah, tapi malah terjadi hampir peperangan. Lah untuk tidak terjadi peperangan, akhirnya kabilah Abu Salamah mengatakan kepada Abu Salamah, "Sudah kau pergi sendirian. Biarkan Ummu Salamah istrimu tidak usah dibawa karena sudah ditahan oleh keluarganya." Lah ketika kemudian Ummu Salamah tidak bisa diambil, otomatis sasarannya kepada putranya. Okelah Ummu Salamah tidak ikut, tapi putra daripada Abu Salamah milik kami, kata kabilah Abu Salamah. Tapi kata kabilah Ummu Salamah, "Oh tidak, putra beliau juga milik kami." Kemudian rebutanlah
anak satu-satunya dari Abu Salamah dan Ummu Salamah, tarik-tarikan tangan sampai akhirnya lepas tangannya. Lihat, sampai seperti itu. Rebutan anak kecil yang tidak bersalah, akhirnya sampai tangannya patah. Akhirnya mereka pun menyalahkan keluarga dari Ummu Salamah. Maka dengan dipaksanya dibawalah kemudian anak daripada Abu Salamah ke kabilah Abu Salamah. Jadi betul-betul dipisahkan. Abu Salamah berangkat sendirian, anaknya tinggal di kabilah ayahnya, sementara Ummu Salamah disekap oleh kabilahnya. Itulah bentuk bagaimana pengorbanan hijrah daripada keluarga Abu Salamah. Makanya wajar kalau Nabi SAW ketika meninggal Abu Salamah sangat sedih dan meminta kepada para sahabat untuk memuliakan Abu Salamah. Lah setahun setelahnya, ya tentu istri yang ditinggal lama oleh suaminya. Dan ingat bahwa Ummu Salamah itu sangat mencintai Abu Salamah. Dan itu terbukti setelah Abu Salamah meninggal dunia, tidak ada satupun laki-laki yang melamarnya diterima. Dan dia terang-terangan mengatakan tidak ada laki-laki yang lebih kucintai melebihi Abu Salamah. Makanya wajar kecintaan yang mendalam istrinya kepada Abu Salamah menjadikan dia sakit-sakitan selama 1 tahun. Terkadang dia menyendiri di sebuah tempat menangis hanya ingin menyusul suaminya. Akhirnya sampai pada waktunya setelah 1 tahun penuh. Sementara Ummu Salamah terus sakit-sakitan seperti itu, mulailah ada perasaan kasihan dari kabilahnya ini, di mana akhirnya mengatakan kepada Ummu Salamah, ya sudah, kalau kau ingin menyusul suamimu, susul sana. Dan ingat, Ummu Salamah adalah wanita yang pertama kali hijrah dari seluruh kaum wanita yang ada. Jadi dia orang yang pertama hijrah dari kalangan wanita, namanya Ummu Salamah radhiyallahu anha. Lah akhirnya Ummu Salamah pun karena ingin menyusul suaminya, dia menjemput putranya dulu ke kabilah Abu Salamah. Setelah terjadi negosiasi, akhirnya mereka mengizinkan Ummu Salamah membawa putranya supaya berjumpa dengan ayahnya. Coba bayangkan Bu, 500 km. 1 kilo saja sudah jauh, ini 500 km berjalan kaki. Di zaman itu tidak ada kompas, di zaman itu tidak ada Google Map, di zaman itu tidak ada apapun, hanya bisa berjalan kaki, menelusuri dari satu tempat ke tempat berikutnya. Ibu yang pernah umroh bisa rasakanlah dari Madinah naik bus ke Mekah itu begitu jauhnya. Ini jalan kaki menyelusuri lembah-lembah, bukit-bukit, padang pasir, dan begitu seterusnya. Tapi dengan tekad yang kuat karena dia ingin hijrah dan ingin berjumpa dengan suaminya, dia hilangkan semua rasa takut itu. Dia berangkat dari kabilahnya menuju Madinah sepanjang 500 km. Lah ketika kemudian sampai di Tan'im, Tan'im itu kan masih jauh dari Madinah. Tan'im itu kan mikotnya penduduk Mekah terdekat, ya, namanya masih Tan'im kalau sekarang ini. Lalu rupanya Allah Subhanahu wa taala takdirkan ada orang baik namanya Utsman ibn Talha ibn Abi Talha. Utsman ibn Talha ini walaupun dia musyrik, dia tidak sepakat dengan agama Nabi SAW, tapi dia orang baik. Sehingga ketika melihat ada seorang wanita berjalan kaki bersama putranya, dia merasa kasihan. Kemudian ditanya tujuannya, rupanya hendak mencari suaminya ke kota Madinah. Maka akhirnya dengan kebaikan Utsman ibn Talha, dia menyediakan 2 kendaraan unta. Akhirnya dari Tan'im inilah Utsman ibn Talha mengantar Ummu Salamah dengan putranya sampai ke Kuba. Nah setelah sampai di Kuba, tentu Utsman tidak berani masuk kan itu. Dia hanya mengatakan kepada Ummu Salamah, insya Allah suamimu ada di sini. Kita sudah sampai di Yathrib. Inilah pintu gerbang Yathrib. Masuklah kau ke Yathrib, cari suamimu di sana, pasti kau akan ketemu. Kalau memang tujuan suamimu ada di sini. Akhirnya kemudian Ummu Salamah pun masuk ke Kuba dan Allah Subhanahu wa taala perjumpakan kembali dengan suaminya Abu Salamah. Tapi sayang, setelah kemudian tragedi perang Badar atau perang Uhud gitu ya, kemudian Abu Salamah terluka.
dan lukanya itu menjadikan kematian daripada Abu Salamah. Lah ketika Abu Salamah meninggal dunia inilah Nabi SAW datang mentakziahi Ummu Salamah dan mengatakan, quli ya Umma Salamata Allahumma jurni fi musibati, ya Allah berikan balasan akan musibah yang menimpa. Maka Ummu Salamah pun berdoa dan mengatakan, Allahumma jurni fi musibati. Kemudian Nabi SAW mengatakan, katakan juga ya Ummu Salamah, Allahumma khlufli khairan min Abi Salamata, ya Allah gantikan bagiku dengan laki-laki terbaik selain daripada Abu Salamah. Pas yang kedua dia tak mau mengucap. Dia mengatakan, ya Rasulullah, kalau yang pertama okelah, aku ucapkan ya Allah berikan balasan akan musibah yang menimpaku, tapi kalau yang kedua aku tidak bisa. Kenapa? Karena tidak ada laki-laki yang lebih baik dibandingkan Abu Salamah, dia mengatakan. Tapi Rasul mengatakan, sudah katakan saja. Soal dikabulkan atau tidak itu urusan Allah. Akhirnya dia mengucapkan kalimat yang kedua dengan terpaksa. Setelah kemudian masa iddahnya Ummu Salamah ini berakhir, banyak para sahabat senior sekelas Abu Bakar, Umar, kemudian juga sahabat-sahabat yang lainnya yang senior-senior itu datang kepada Ummu Salamah hendak meminangnya, tapi semua ditolaknya. Padahal kondisi Ummu Salamah itu miskin dan dia punya anak-anak yatim. Tetapi karena kecintaan kepada Abu Salamah, dia tolak semua lamaran sahabat-sahabat senior yang kaya-kaya, yang ganteng-ganteng dan begitu seterusnya, karena kecintaannya kepada Abu Salamah. Sampai pada waktunya, rupanya Nabi SAW datang melamarnya. Kalau Nabi yang melamarnya, tidak mungkin dia mengatakan Abu Salamah lebih baik, ya kan? Tak mungkin dia mengatakan seperti itu. Tentu Rasul lebih baik daripada Abu Salamah, ya. Tetapi bagaimanapun kecintaan Ummu Salamah ini tetap tidak mau dengan Nabi, sehingga dia menolak dengan cara halus. Dia mengatakan, ya Rasulullah, aku ini sudah tua, banyak wanita-wanita muda. Kau carilah wanita-wanita muda. Usiaku sudah 50 tahun lebih. Kemudian yang kedua, ya Rasulullah, anak-anakku banyak daripada Abu Salamah. Kau akan kerepotan dalam dakwahmu karena mengurus anak-anakku, katanya. Kemudian yang ketiga, ya Rasulullah, aku ini wanita pecemburu, sementara istri-istrimu banyak. Sebaiknya carilah wanita lain selain aku. Tapi Nabi SAW mengatakan kepada Ummu Salamah, wahai Ummu Salamah, adapun anak-anakmu adalah anak-anakku. Adapun usiamu sudah tua, aku pun sudah tua. Adapun sifat pecemburumu, aku akan berdoa kepada Allah semoga Allah hilangkan sifat itu. Akhirnya karena sudah kalah hujah, mau tidak mau, Ummu Salamah akhirnya menikah dengan Nabi SAW. Allah kabulkan kata-katanya, ya Allah gantikan Abu Salamah dengan manusia terbaik daripada Abu Salamah. Itulah Nabi SAW. Maka ini kemuliaan Ummu Salamah. Dikejar oleh banyak para sahabat bukan karena kecantikannya, tapi karena hijrah dia 2 kali ke Habasyah, dan dia wanita yang awal-awal masuk Islam, dan dia orang yang paling banyak menyumbang kepada Islam. Itulah sebab jasa-jasa ini para sahabat ingin meminang Ummu Salamah, ya. Tapi kemudian mereka semua ditolak dan hanya Rasul yang diterima. Maka setelah menikah dengan Rasul SAW, maka Ummu Salamah menjadi Ummul Mukminin. Dia adalah ibu dari seluruh kaum mukminin, dan dia adalah wanita yang paling berakal dari seluruh istri-istri Nabi SAW selain Khadijah, ya. Itulah kisah daripada Ummu Salamah yang hijrah bersama suaminya Abu Salamah ke kota Madinah. Ini yang pertama. Tapi ada yang menarik dari kisah Ummu Salamah ini. Jadi satu hari begini, Bu, Ummu Salamah ini duduk-duduk bersama Nabi SAW. Kemudian dia bertanya kepada Nabi SAW soal sorga. Bagaimana hukumnya orang yang sudah menikah, kemudian ditinggal mati suaminya, kemudian menikah lagi, dengan suami mana dia di sorga?
Jadi dia bertanya kepada Nabi SAW, karena kan dia punya dua suami kan begitu. Satu Abu Salamah dan sudah meninggal dunia, kemudian dia menikah lagi dengan Rasul. Seolah-olah dia menyindir ke situ. Cuman dia tidak membahasakan dirinya, dia hanya mengatakan Rasul ada seorang wanita menikah dua kali. Yang satu meninggal, yang satu kemudian hidup, akhirnya si istri meninggal duluan. Kemudian tiga-tiganya masuk surga. Gitu ya. Ini si istri ini milih yang mana gitu maksudnya. Apakah milih dengan suami yang pertamanya yang meninggal, ataukah memilih dengan suaminya yang kedua? Ini pertanyaannya. Ya. Maka Nabi SAW menjawab, wahai Ummu Salamah, bahwa wanita itu akan bersama dengan suami yang terakhir dinikahinya. Jadi wanita itu akan bersama dengan suami yang terakhir dinikahinya. Ada juga yang mengatakan bahwa dia berhak memilih mana suami yang lebih soleh di antara keduanya. Mana suami yang lebih soleh di antara keduanya. Ada juga yang berpendapat seperti itu. Tapi yang banyak ulama mengatakan bahwa seseorang istri yang memiliki banyak suami, maka dia akan bersama suami yang terakhir dinikahinya. Artinya Ummu Salamah akan bersama Nabi SAW dan tidak bersama Abu Salamah. Adapun Abu Salamah ya tentu akan mendapatkan wanita yang lain di sorga kan begitu. Artinya bahwa di sini Nabi SAW menegaskan kepada Ummu Salamah tentang kenikmatan wanita di sorga. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, sahabat yang kedua yang dijelaskan di sini, ada seorang sahabat namanya Suhaib ibn Sinan Ar-Rumi. Suhaib ibn Sinan Ar-Rumi berhijrah setelah Nabi SAW. Ketika hendak berhijrah, kaum kafir berkata kepadanya, saat kamu datang kemari sebagai pendatang, wahai Suhaib, kondisimu miskin dan sangat hina. Lalu hartamu menjadi banyak ketika berada di negeri kami, dan sekarang kamu telah mencapai kekayaan seperti kondisimu ini. Apakah setelah itu semua kemudian kamu akan kabur begitu saja membawa harta dan jiwamu? Demi Allah, hal itu tidak mungkin terjadi. Dia berkata kepada mereka, bagaimana pendapat kalian jika aku serahkan semua hartaku kepada kalian? Apakah kalian akan memberiku jalan? Mereka menjawab, baiklah. Dia berkata lagi, sesungguhnya aku telah menyerahkan hartaku ini di depan kalian. Hal tersebut sampai ke telinga Nabi SAW dan beliau pun bersabda, mudah-mudahan Suhaib mendapatkan keberuntungan, mudah-mudahan Suhaib mendapatkan keberuntungan, dan mudah-mudahan Suhaib mendapatkan keberuntungan. Jadi Suhaib Ar-Rumi ini, dia bukan orang Arab, namanya Rumi, orang Romawi sana, orang Rum. Ya, orang asing. Sama dengan Bilal juga bukan orang Arab, dia orang Habasyah, Ethiopia. Jadi Suhaib ini awalnya beragama Nasrani, ada yang mengatakan Nasrani karena di Romawi sana kan agamanya Nasrani. Jadi dia mendengar bahwa akan lahir seorang nabi dan menutup seluruh para nabi dari pendeta yang dia dengar di Romawi sana. Akhirnya setelah dia menelusuri kabar-kabar tentang itu, kemudian disitulah dia melakukan hijrah dari negerinya menuju Mekah. Sampai di Mekah kan ketika itu Nabi belum ada. Maka dia pun akhirnya bekerja di Mekah sampai menjadi orang kaya. Suhaib Ar-Rumi ini akhirnya jadi kaya raya di Mekah karena kepiawaian dia dalam berniaga. Nah, setelah kemudian muncul Nabi yang ditunggu-tunggu, Rasul kita Muhammad SAW, dan diangkat beliau menjadi Nabi, maka orang yang awal-awal masuk Islam adalah Suhaib Ar-Rumi ini. Masuk Islam dia, ya, dan baik Islamnya. Lah ketika kemudian dia hijrah, Rasul SAW sudah hijrah duluan, dia belum hijrah. Karena dia mempersiapkan segala sesuatunya, terutama harta-harta yang akan dibawanya. Hartanya banyak, tapi minimalnya separuh atau sepertiga dia bawalah ke kota Madinah. Maka dia pun berjalan menuju kota Madinah. Sayangnya di tengah jalan dihadang oleh orang-orang Quraisy. Ya. Kemudian mereka mengejek dan mengatakan, ya Suhaib, ataina su'lukan. Dulu kau datang miskin katanya, sekarang kau kaya.
Enak saja kau akan bawa kekayaanmu ke kota Madinah. Oh, tidak bisa. Kemudian Suhaib pun mengatakan kepada orang-orang musyrik itu, lalu apa maunya kalian? Kalian tahu aku ini pemanah handal, kata Suhaib itu. Di tanganku ada 20 anak panah. Dan aku yakin 20 anak panah kalau kulesatkan kepada kalian tidak mungkin ada yang meleset, pasti kena. Dan kalau seandainya aku berhasil melesatkan 20 anak panah itu, terserah kalian mau apa dengan aku, terserah. Tapi kemudian setelah terjadi dialog, akhirnya mereka pun bersepakat bahwa mereka akan melepaskan Suhaib dengan syarat Suhaib melepaskan seluruh kekayaannya dan menyebutkan kekayaan yang disembunyikannya. Akhirnya Suhaib pun memilih untuk selamat dan hijrah berjumpa Rasul dibandingkan mempertahankan hartanya. Maka diserahkan seluruh hartanya, termasuk harta yang dipendamnya, termasuk harta yang disembunyikannya, semua disebutkannya. Ambillah hartaku, tapi biarkan aku pergi hijrah. Akhirnya Suhaib pun berangkat tanpa membawa harta di badan, karena hartanya semua diberikan kepada orang Quraisy. Itulah pengorbanan para sahabat saat hijrah. Nah, setelah kemudian Suhaib pun berangkat dari Mekah menuju Madinah, kemudian berjumpa dengan Nabi SAW dan menceritakan bagaimana dia dihadang orang-orang Quraisy itu, maka Nabi SAW menyemangati Suhaib dan mengatakan, Arabiha bai'u Abi Yahya. Arabiha bai'u Abi Yahya, karena kunyahnya Abi Yahya, Abu Yahya. Maka dia mengatakan, keberuntungan jual belimu wahai Abu Yahya. Keberuntungan jual belimu wahai Abu Yahya. Maksudnya berjual beli dengan Allah Azza wa Jalla. Kau serahkan semua hartanya kepada mereka, tetapi kau serahkan jiwamu untuk Allah dan Rasulnya. Lihat bagaimana para sahabat itu sampai mereka rela miskin menyerahkan semua kekayaannya begitu saja kepada orang-orang musyrik Arab kan itu, hanya untuk mempertahankan hijrah. Nah, ini enggak ada di zaman sekarang orang kayak gini, Bu ya. Mau hijrah itu sampai kemudian jor-joran mengeluarkan hartanya untuk fisabilillah, itu enggak ada di zaman sekarang. Tapi lihat bagaimana Suhaib Ar-Rumi mencontohkan pengorbanan luar biasa saat hijrah ke Madinah. Ini yang kedua. Yang ketiga di sini, Umar bin Khattab, Ayyas bin Abi Rabi'ah dan Hisham bin As bin Wa'il berjanji untuk bertemu di satu tempat pada pagi hari untuk kemudian berhijrah ke Madinah. Lalu bertemulah Umar, Ayyas terlebih dahulu, namun Hisham tertahan sehingga tidak dapat bertemu dengan keduanya. Tatkala keduanya sampai di Madinah dan singgah di Kuba, datanglah Abu Jahal dan saudaranya Al-Haris menjumpai Ayyas. Ketiga bersaudara seibu, keduanya berkata kepadanya, sesungguhnya ibumu telah bernadar tidak akan ada sisir yang menyentuh rambutnya dan tidak akan berteduh bila tersengat matahari sehingga dia melihatmu, wahai Ayyas. Maksudnya pulanglah, tidak usah dilanjutkan. Lihat bagaimana godaannya di sini kan. Ayyas ini sudah sampai di Kuba, artinya sudah sampai di Madinah bersama Umar. Tapi tiba-tiba berjumpa dengan Abu Jahal dan saudara seibunya. Kemudian dibohongi, sebenarnya mereka hendak berdusta kepada Ayyas dan mengatakan, ibumu bernadar tidak akan menyentuh sisir di rambutnya dan ibumu tidak akan keluar dari sengatan matahari sampai kau pulang. Dia ingin melihat kamu. Lah kemudian ya namanya Ayyas mendengarkan kalimat ibunya dikatakan seperti itu, terenyuh dia. Tapi Umar berkata ketika itu, ya, wahai Ayyas, demi Allah, sesungguhnya kaummu tidak menginginkan darimu selain untuk menguji agamamu, maka berhati-hatilah. Karenanya, demi Allah, andai kata ada seekor kutu yang menggigit ubun kepala ibumu, pasti dia akan menyisirnya. Biarkan, itu bohong itu katanya. Ya. Jadi Umar radhiyallahu anhu memastikan bahwa itu tidak benar. Namun Ayyas bersikeras untuk pergi bersama kedua saudaranya untuk menepati sumpah ibunya. Hanya ingin berjumpa sekali saja, baru dia akan membiarkan Ayyas pergi. Umar berkata kepadanya, bila memang kamu sudah bertekad demikian,
maka ambillah untaku ini, sebab ia unta yang cerdas dan mudah ditundukkan. Tetaplah di atas punggungnya. Jika ada sesuatu yang mencurigakan dari mereka, maka selamatkan dirimu bersamanya. Lalu dia pergi bersama kedua saudaranya dengan menunggangi unta tersebut hingga ketika sampai di sebuah jalan. Abu Jahal berkata kepadanya, wahai anak saudaraku, demi Allah, untaku ini sudah membandel. Sudikah kamu membonceng aku di atasmu? Lihat ini siasatnya Abu Jahal, mau menyakiti Ayyas. Dia pura-pura untanya sakit, boncenglah aku di untamu, katanya. Dia menjawab tentu saja, tanpa ada kecurigaan. Lalu dia menurunkan untanya, keduanya pun melakukan hal yang sama. Namun tatkala merasa sudah sama-sama menapaki tanah, serta merta mereka berdua menyerang dan mengikat Ayyas, kemudian mereka berdua membawanya pulang ke Mekah pada siang hari dalam kondisi terikat. Memang Umar kan punya firasat yang kuat sebenarnya. Ini rekayasa saja. Tapi entah apa Ayyas akhirnya tergoda kan itu. Terpaksalah kemudian pergi bersama Abu Jahal. Akhirnya terjadi tragedi ini. Ya. Keduanya lantas berteriak, wahai penduduk Mekah, beginilah yang harus kalian lakukan terhadap orang-orang bodoh dari kalangan kalian seperti yang kami lakukan kepada orang bodoh dari kalangan kami. Maksudnya Ayyas di sini. Ya, Ayyas bin Abi Rabi'ah ini. Demikianlah 3 contoh. Karena masalahnya akhirnya Ayyas ini dipaksa untuk murtad. Ayyas ini dipaksa untuk murtad. Bahkan yang lebih parah lagi kisahnya Adi ibn Hubaib kan itu. Sampai kemudian dipatah-patahkan. Dipotong tangannya 1, dipotong tangannya 2, dipotong kakinya, dipotong sampai terakhir dipotong kepalanya. Tapi subhanallah, Adi bin Hubaib walaupun kepalanya sudah lepas dari badannya, dia tetap mengeluarkan bacaan Quran dari lisannya. Adi bin Hubaib itu, ya. Memang perjuangan para sahabat luar biasa saat hijrah ini. Lihat bagaimana intrik-intrik, kelicikan-kelicikan orang-orang Quraisy itu, bagaimana membatalkan semua hijrah para sahabat. Ya, ada yang berhasil, ada yang tidak. Ya. Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Demikianlah 3 contoh perlakuan kaum musyrikin terhadap orang-orang yang ingin hijrah saat mereka mengetahuinya. Akan tetapi sekalipun demikian, orang-orang terus secara berbondong-bondong berangkat hijrah. Jadi walaupun orang-orang musyrik mencontohkan penyiksaan kepada para sahabat yang tertangkap, tapi tidak menyurutkan semangat sahabat lain untuk hijrah. Hijrah ke negeri Madinah. Ya. Di sini Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah berkata kepada kaum muslimin, sesungguhnya telah diperlihatkan kepadaku negeri tujuan hijrah kalian, sebuah tempat yang ditumbuhi pepohonan kurma, terletak di antara 2 kawasan yang dipenuhi dengan bebatuan hitam, yakni perbatasan dari arah timur dan barat. Akhirnya berhijrahlah sahabat-sahabat yang mampu melakukannya menuju Madinah, sedangkan mayoritas kaum muslimin yang masih berada di Habasyah segera hijrah lagi menuju Madinah. Dalam pada itu Abu Bakar juga sudah berkemas-kemas untuk berangkat menuju Madinah. Namun Nabi SAW berkata kepadanya, jangan terburu-buru wahai Abu Bakar. Sungguh aku berharap segala sesuatunya menunggu izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Bakar berbalik bertanya kepada beliau, sungguh apakah engkau mengharapkan hal itu wahai Rasul? Beliau menjawab ya. Akhirnya Abu Bakar pun menahan dirinya demi tetap bersama Nabi SAW guna menemani Rasul, dan dia pun memberi makan kedua unta mereka dengan dedaunan yang jatuh. Kondisi tersebut berlangsung selama 40 bulan. Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi Nabi ketika menentukan daerah hijrah, setelah sebelumnya banyak kan juga memang sahabat yang hijrah ke Habasyah, tetapi bagaimanapun Rasul tidak mungkin menetapkan dengan pemikirannya, dengan hawa nafsunya, bu inilah tempat yang cocok, tidak. Dia tetap menunggu wahyu, karena ini kemaslahatan masalahnya. Hijrah ini kan bisa saja menjadikan Islam jaya atau menjadikan Islam tidak jaya, justru bertambah musuh kan gitu. Makanya Nabi SAW tidak tergesa-gesa menentukan daerah hijrahnya sampai akhirnya Allah tunjukkan sebuah tempat, maksudnya kota Madinah.
Disitulah setelah Allah izinkan dan Allah tunjukkan tempatnya, maka Rasul baru mengiklankan agar seluruh sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah dan dari Habasyah ke Madinah. Maka berbondong-bondonglah para sahabat, mereka hijrah baik yang dari Mekah ataupun yang dari Habasyah. Kecualilah ada orang-orang yang tidak hijrah itu karena digandoli keluarganya. Banyak orang-orang yang digandoli keluarganya, termasuk istrinya mengatakan, nanti kalau hijrah ke Madinah makan apa di sana, kau kerja apa di sana, ada rumah atau tidak, macam-macam. Akhirnya ada sebagian sahabat yang melihat anak istrinya kasihan, akhirnya tidak berangkat hijrah. Tapi orang-orang yang seperti ini menyesal belakangannya. Setelah kemudian kota Madinah maju dengan Islam gitu ya, dan para sahabat yang mereka tinggal di kota Madinah mengaji dengan Nabi SAW akhirnya menjadi sahabat-sahabat mulia dengan ilmu yang tinggi. Lah, sahabat-sahabat yang tinggal di Mekah karena tertahan oleh keluarganya, mereka tidak bisa menikmati seperti para sahabat yang hijrah, bisa ngaji bersama Rasul, akhirnya menjadi orang kaya, sebagai menjadi ulama dan begitu seterusnya. Sampai akhirnya setelah mereka terjadi Fatu Mekah, Mekah sudah terbebaskan, mereka pun akhirnya ingin hijrah ke kota Madinah, sementara sudah tidak ada hijrah lagi setelah Fatu Mekah kan, baru mereka menyesal. Kenapa mereka tidak hijrah? Disitulah mulai mereka menyalahkan anak istri mereka. Gara-gara kamu, begitu akhirnya kan. Nah, jadi disalahkan istrinya gara-gara yang tadi mencegah suaminya hijrah gitu. Sementara kawan-kawannya sudah menjadi orang-orang hebat, dia masih gitu-gitu saja dari dulu. Nah, ini ada juga yang seperti itu gitu ya. Mereka tidak bisa hijrah karena digandoli keluarganya, atau karena memang berpenyakit dalam hatinya, atau karena memang tidak sanggup sama sekali. Seperti ada kasus seseorang yang memang sudah tua renta, tidak sanggup hijrah. Saya lupa namanya, ya. Tidak sanggup hijrah, sudah tua renta. Akhirnya ketika semua sahabat dan Rasul sampai di kota Madinah, setahun setelahnya dia berpikir kerinduan dia kepada Nabi SAW. Akhirnya dia ingin nekat hijrah dengan tua rentanya, dengan tidak sanggup jalannya itu, karena tidak bisa lagi melihat Nabi di kota Mekah. Hijrah, dia pamit kepada keluarganya. Tapi belum sampai jauh, namanya orang tua, seberapa langkah kaki dia, ya. Akhirnya dia pun terperangkap di padang pasir. Akhirnya sakit, tidak tahan, dia hanya menengadahkan tangannya ke langit dan mengatakan, kedua tangan ini ya Rabb adalah kedua tangan yang akan membaiat Rasulku, sampaikanlah baiatku kepadanya. Akhirnya meninggal di tengah jalan. Ada yang seperti itu hijrahnya gitu ya. Jadi memang kalau kita cerita hijrah ini luar biasa ya. Pengorbanan para sahabat mulai dari hartanya, keluarganya, jiwanya, sampai semua kehidupannya diserahkan untuk Allah dan Rasulnya. Wallahu alam, ini diantara gambaran-gambaran para sahabat yang hijrah yang dicatat oleh kitab ini. Baik, sampai di sini dulu. Kita buka tanya jawab dulu. Silakan kalau ingin bertanya. Nggak ada. Alhamdulillah, kalau nggak ada kita tutup dengan doa kafaratul. Boleh. Kalau suami sudah meninggal kan otomatis itu sudah cerai ya, cerai mati. Amalan apa saja yang bisa diberikan oleh istri agar masih bisa bersama suaminya? Ya jangan nikah lagi. Kalau nikah lagi berarti sudah nggak sama suami yang pertama kan gitu tadi. Makanya istrinya Utsman bin Affan saat meninggal dunia, istrinya Utsman itu kan ketika dikepung rumahnya, dia membela suaminya, dia menghadang, akhirnya tertebas jarinya. Jadi jari-jarinya patah, tertebas pedang. Ya. Akhirnya Utsman pun meninggal, tapi istrinya masih. Setelah kemudian Utsman meninggal dunia, istrinya dilamar oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, tapi ditolaknya, tidak mau. Kemudian dia mengatakan, karena saya ingin bersama Utsman di sorga, katanya. Ya itu saja, kalau ingin sama suaminya ya jangan kawin lagi. Ya. Karena ibu saya itu sampai sekarang beliau tuh masih suka teguran yang terus
ibadah itu di halanya diajarkan kepada suami. Kalau itu Ya enggak apa-apa. Tidak ada masalah, saking sayangnya istri kepada suami, karena mungkin selama hidupnya dia berjasa besar kan ada istri itu yang ketika kehilangan suami baru tahu jasa-jasanya. Semasa hidupnya diomeli terus kan itu ya. Akhir sampai darah tinggi meninggal, dia yang buat meninggal juga, tapi sudah meninggal pula dia nyesal kan itu. Artinya ada orang yang kemudian sampai saya juga ada satu muslimin lah, dia suka bantu pesantren itu. Ya orang kaya lah. Udah tua juga, usianya sudah ya 60-an lebih gitu. Tapi dia kalau suruh datang, Ustaz datanglah kemari katanya. Nah, adalah sedikit infak buat anak-anak Jabal Hud. Dia datang. Dia selalu ngomong begitu. Ini untuk suami saya katanya. Ini untuk suami saya katanya. Selalu dia ngomong begitu untuk suami, bukan untuk dia, enggak. Aneh. Jadi saya bilang, ibu kan ada orang tua udah meninggal bu, udah. Sekali-kali untuk orang tuanya lah saya bilang. Kan gitu. Iyalah nanti katanya. Tapi saya lihat tuh cintanya, ibu tuh sudah 60 tahun. Dan lebih lah mungkin itu. Tapi luar biasa kecintaan kepada saudara, nak menikah lagi. Ya. Jadi ada memang istri-istri tipe-tipe seperti itu. Pokoknya suami satu aja gitu ya. Karena cintanya nggak mau nikah lagi. Ya tidak ada masalah secara hukum. Secara hukum tidak ada masalah. Dia berinfak dengan untuk suaminya yang sudah meninggal. Karena memang salah satu pahala yang memungkinkan sampai dan tidak ada perselisihan ulama kepada orang sudah meninggal kan cuma dua. Pertama doa, yang kedua sedekah. Itu saja. Selebihnya menjadi khilaf ulama. Ya. Maunya ngirim bacaan Quran atau umroh atau haji atau puasa itu kan diperselisihkan para ulama ya. Ada yang mengatakan sampai, ada yang mengatakan tidak. Tapi kalau sudah doa dan sedekah pasti sampai. Ya. Karena nggak ada khilaf ulama dua perkara ini. Maka kalau ingin ini berdoalah kepada orang yang meninggal atau bersedekahlah untuk orang yang meninggal. Wallahu a'lam. Iya, boleh. Kalau bersedekah seperti itu maksudnya apakah peruntukannya itu harus kita sebutkan dalam hati untuk ibu saya, orang tua saya, untuk suami saya, untuk anak saya? Apakah sudah otomatis untuk orang-orang yang ada kali dengan kita? Innamal a'malu binniyat. Amal itu ditentukan niat bu ya. Dan niat itu kan dalam hati. Walaupun tanpa disebutkan ini sedekah untuk ibu saya, untuk orang tua saya, niat kita sudah sampai kepada Allah. Niat kita sampai kepada Allah. Cuman kadang-kadang untuk mempertegas saja kan itu, ini sedekah ibu saya kan itu. Tolonglah doakan, mempertegas saja. Walaupun tidak ngomong begitu, Allah tahu tuh. Tidak mungkin Allah nggak tahu. Allah tahu pasti akan sampai kepada ibunya. Yang jelas ikhlas saja kita dalam sedekah, bukan karena ria. Jadi nggak usah niat itu dalam hati. Tapi kalau ingin mempertegas ya tidak ada masalah. Tapi dikhawatirkan tadi ada dorongan ria, ada dorongan takabur dan begitu seterusnya gitu ya. Itu saja sih yang harus dihindari. Ya supaya jangan ria sum'ahnya saja. Ya, tetap menjaga keikhlasan. Ya tidak masalah. Ya pertegas seperti itu. Tapi pada dasarnya innamal a'malu binniyat. Amal itu ditentukan karena kalau hanya sedekah saja nggak ada niat ya nggak sampai. Ya, itu memang pahala tapi kan nggak ada niatnya. Ya maksudnya dalam hati niatkan ini untuk ibu saya, untuk ayah saya, untuk suami saya gitu. Sama dengan orang meruqyah. Ibu baca Quran depan orang sakit, ya nggak ngefek kan gitu. Kenapa? Ibu baca untuk diri sendiri. Tapi kalau ibu niatkan bacanya untuk ruqyah kepada orang sakit, baru bacaannya ngefek kepada orang yang dibacakan Quran. Itu karena niat itu merubah semuanya. Wallahu a'lam. Wala quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas Kitabul Jami' dan kita masuk pada hadis ketiga dari kitab Az-Zuhdi wal Wara. Kita baca hadisnya.
Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk indahnya Islam atau keindahan Islam atau baiknya Islam dan bagusnya Islam mampu meninggalkan perkara yang tidak ada manfaat baginya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, hadis ini termasuk hadis jawami al-kalim. Jawami al-kalim itu maksudnya kalimat-kalimat singkat tapi padat dan syarat dengan makna. Dan itulah kelebihan Nabi yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, utitu jawami al-kalim, aku diberikan oleh Allah kepadaku jawami al-kalim. Jadi Rasul itu kalau ngomong singkat tapi mampu dipahami orang dan memiliki makna-makna yang dalam. Dan itu salah satu mukjizat yang Allah anugerahkan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi antaranya adalah hadis ini, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk bagusnya keislaman seseorang itu ketika dia mampu meninggalkan perkara yang tidak penting baginya. Sekalipun hadis ini pendek, Bu, tapi para ulama mengatakan hadis ini aslun min usulil adab. Hadis ini termasuk pondasi dari seluruh pondasi adab. Bahkan boleh dikata seluruh wara, seluruh sifat-sifat wara itu terkumpul dalam satu hadis ini. Makanya kenapa hadis ini diletakkan dalam bab zuhud dan wara, karena seluruh sifat wara itu ada pada satu hadis ini. Makanya wajar kalau ulama menganggap hadis ini sebagai thuluthul Islam, sepertiga daripada agama Islam. Bahkan ada yang sampai mengatakan nisful Islam, separuh daripada Islam, bal huwa Islam. Bahkan hadis ini adalah Islam itu sendiri. Jadi hadis ini sangat pendek, tapi keagungannya sangat dalam sekali. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan min husnil islamil mar'i. Termasuk baiknya Islam. Tentu kita semua menginginkan Islam kita ini di atas kebaikan. Karena bagaimanapun Islam inilah yang menyelamatkan kita dari ancaman dunia dan ancaman akhirat. Nah, Nabi SAW menjelaskan kalau Islam kita ingin baik, bukan hanya sekedar Islam KTP atau Islam keturunan, tapi betul-betul Islam yang Allah Subhanahu wa taala katakan inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang paling diridhai Allah hanyalah Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan siapa yang mencari agama di luar daripada Islam, maka dia akan rugi dan tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lah salah satunya adalah tarkuhu ma la ya'ni,
berusaha meninggalkan yang tidak penting bagi kehidupannya, yang tidak ada manfaat bagi kehidupannya. Karena kalau kita lihat fenomena hari ini, Bu, betapa banyak waktu-waktu yang harusnya bermanfaat bagi kehidupan kita itu menjadi sia-sia bagi kita. Tidak ada manfaat dunia kita dan tidak ada manfaat akhirat kita. Itulah yang terjadi fenomena hari ini. Banyak orang-orang yang tidak peduli dengan dunianya dan tidak lagi peduli dengan akhiratnya. Hanya mencari kesenangan dirinya dengan mengerjakan perkara-perkara yang sebenarnya tidak penting bagi dia. Terutama sekarang setelah ada medsos kan, Bu, ya. Sekarang ada handphone, hampir setiap ibu punya handphone. Bahkan celakanya ada yang punya 3 pula tuh. Satu orang 3 handphone, Bu, padahal tangannya 2. Betapa banyak orang yang dihabiskan hanya untuk melihat konten-konten yang tidak ada faedahnya kan, Bu. Entah disibukkan dengan grup-grup WA-nya, entah disibukkan dengan Facebook-nya, dengan TikTok-nya, dengan Instagram-nya, dengan YouTube-nya. Ada orang yang berjam-jam dia bisa duduk melihat handphone itu. Bukan baca Quran yang didengar atau yang dilihat, bukan pula ceramah-ceramah, bukan pula konten-konten yang bermanfaat seperti umpamanya ibu melihat cara masak begitu kan, itu ada manfaatnya, Bu, ya. Tutorialnya itu begini cara masak asam pedas, ya kan, atau sayur asam, sama-sama asamnya, Bu, tapi mau buat sayur asam jadi asam pedas tuh. Makanya dia cobalah lihat konten kreator tuh, nggak ada masalah karena ada manfaat dunia kan, Bu. Lo yang ditonton itu ndak ada manfaat dunia dia dan akhirat dia. Entah sinetron-sinetron drakor, entah kemudian juga shot-shot yang ya tengok kucing, tengok orang mancing, ya pokoknya ndak ada manfaatnya sama sekali. Dihabiskan satu hari itu hanya untuk tertawa dan tertawa, akhirnya mengeraskan hatinya. Bahkan ada yang sampai melupakan kewajibannya itu. Itu yang nonton, gimana pemainnya, Bu? Gimana kemudian ibu yang jadi konten kreatornya? Kan sekarang kan karyanya urat malu itu sudah hilang, Bu. Demi mencari uang itu kadang-kadang mereka bisa loh kayak orang gila joget di jalan-jalan, Bu. Kadang-kadang mereka sengaja nyemplung ke sawah, ke sungai, berlari, macam-macam konten itu. Apa harus seperti itu gitu ya, mencari uang itu? Nah, ini contoh bagaimana Islam itu mengarahkan kepada kita kepada kehidupan yang jauh lebih baik lagi. Karena itu bukan budaya Islam. Budaya Islam itu bagi seorang muslim, dia akan berusaha mencari perkara-perkara yang penting bagi hidup dia. Minimalnya tidak dapat akhirat, dapat dunia lah dia. Jangan sekali tidak dapat dua-duanya. Dunia gak dapat, akhirat gak dapat, rugi akhirnya. Karena menghabiskan waktu-waktunya hanya untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, celakanya juga terkadang seorang muslim itu menghabiskan waktu-waktunya untuk yang tidak ada manfaat. Rupanya di balik yang tidak ada manfaat itu justru berdosa pula di situ. Seperti umpamanya menghabiskan waktunya untuk gibah. Itu kan dosa, Bu. Ya, 1 jam gibah itu kan bukan hanya menghabiskan waktunya kepada sesuatu yang tidak ada manfaatnya, tapi dia menghabiskan waktunya untuk gibah, artinya untuk mengumpulkan dosa, untuk namimah dan begitu seterusnya. Jadi seorang muslim harus cerdas. Demi menjaga keindahan Islam dan baiknya Islam, sebaiknya tinggalkan sesuatu yang tidak penting bagi kehidupannya. Termasuk juga mengorek-ngorek
urusan orang atau disebut dengan tajassus. Dengan soalan-soalan, pertanyaan-pertanyaan yang tidak berbobot sama sekali. Siapa namanya? Anu. Orang tuanya siapa? Si Anu. Orang tuamu berapa anaknya? 5. Ada yang hitam enggak itu kulitnya? Sampai ditanya sak detail-detailnya. Kamu orang mana? Tinggal di mana? Sama siapa? Kerja apa? Gaji berapa? Sudah kawin apa belum? Udah punya anak atau belum? Subur apa mandul? Ya. Masa harus ditanya seperti itu, Bu? Kenalan. Cukup kenalan itu kita tanya namanya, asalnya, sudahlah. Karena tidak semua orang ada yang suka dikorek-korek, Bu. Bahkan banyak orang yang tidak suka pribadinya dikorekkan. Tidak suka, banyak kok orang yang nggak suka itu kalau berkawan, mulai kenal sudah ngorek-ngorek privasi dia, itu kadang-kadang tidak mau berkawan dengan dia tuh. Karena bisa saja rahasia dia ketahuan orang, dia sudah berusaha untuk menyembunyikan dari orang, kita pula korek-korek dia. Lah ini kan tidak ada faedahnya ngorek-ngorek privasi orang itu. Nah, itu juga masuk pada tarkuhu ma la ya'ni. Ya, tajassus, ingin tahu apa urusan tetangga. Tetangga baru beli mobil, didekati. Bagus Umiah mobilnya. Iya, merek apa ini? Oh, biasa Corona katanya. Kok bisa beli mobil, Kok bisa ditanya seperti itu loh? Suaminya kerja apa? Enggak, ojek online. Kok bisa ya ojek online bisa beli mobil? Jadi akhirnya kemana-mana, Bu, ya. Nggak usah, Bu, nggak usah kepo dengan tetangga. Tetangga mau beli apa, mau bangun apa, itu urusan mereka. Nggak usah kita korek-korek, karena min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk bagusnya Islam seseorang itu tinggalkan perkara yang tidak penting. Ya, dari gibahnya, dari tajassusnya, dari keponya, dari macam-macamnya. Karena bagaimanapun semua waktu yang kita habiskan itu semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama, Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ini seorang ulama tabi'in, Bu. Dia mengatakan, alamatu i'radillahi ta'ala 'anil abdi an yaj'ala syughlahu fima la ya'ni. Perhatikan ini ucapan yang sangat bagus sekali. Kata Hasan Al-Basri, dia mengatakan alamatu i'radillah 'anil abdi, tanda yang sangat besar dari berpalingnya Allah kepada hambanya. Ini perkataan yang sangat membahayakan. Tanda daripada Allah berpaling dari hambanya, an yaj'ala syughlahu fi ma la ya'ni, ketika dia menjadikan kesibukannya diberikan kepada yang tidak penting bagi hidupnya. Kalau kita sehari-hari menghabiskan waktu-waktu ini kepada hal-hal yang tidak penting bagi kehidupan kita, tidak dunia kita, tidak ada akhirat kita, maka kata Hasan Al-Basri, lama-lama Allah akan berpaling dari kita. Lama-lama Allah akan berpaling dari kita. Dan kalau Allah sudah berpaling dari kita, bahaya, Bu. Iyalah, bagaimana tidak berpaling? Coba bayangkan ada orang yang satu hari mulai dari bangun tidur, sudah mulai ambil handphone yang dicas semalam, udah penuh, udah full, udah 100 tuh. Nanti bangun itu bukan mandi, bukan pula sholat, bukan pula wudu gitu ya. Bangun itu malah ambil handphone, kemudian seduh kopi hitam, duduk di kursi, mulai ya kan, dia nonton perkara-perkara yang tidak ada faedahnya. Pagi-pagi buta loh kadang-kadang, entah tengok WhatsApp, entah tengok Instagram, entah tengok Facebook, entah TikTok, entah apa di situ kan. Lah bagaimana mungkin seseorang itu hari-harinya dibuka dengan seperti itu? Bukankah pertama kali kita bangun di malam hari itu, Bu, yang pertama kali seorang muslim itu tugasnya apa, Bu?
menghilangkan ikatan setan di tengkuk. Itu tugas pertama kali kalau kita bangun, bro. Karena ketika kita tidur itu setan datang mengikat tengkuk kita 3 ikatan kan. Maka tugas kita bangun itu pertama berzikir, alhamdulillahilladzi afani wa radda alayya ruhi wa adina li bidzikri, atau alhamdulillahilladzi ba'dama ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian habis itu ambil wudu, kemudian habis itu salat. Ya, harusnya kan itu yang dilakukan itu. Ini tidak, tiga-tiganya dilakukan gitu, yang lain pula dilakukan. Nah ini berarti orang ini belum paham tentang min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya. Makanya Hasan Al-Basri mengkhawatirkan orang yang menyibukkan perkara-perkara dunianya dengan hal-hal yang tidak penting bagi kehidupannya, lama-lama Allah berpaling dari dia. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka. Apa yang terjadi kalau Allah sudah berpaling, Bu? Kalau Allah sudah berpaling, maka Allah akan berikan kehidupan yang sempit bagi kita. Hidupnya suram, hidupnya sempit, hidupnya susah, belangsak dan begitu seterusnya. Ya. Ini perkataan Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Kemudian juga Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, dia mengatakan, man adda kalamahu min amalihi qalla kalamuhu fima la ya'ni. Siapa yang menghitung ucapannya dari amalannya, maka akan sedikit bicaranya terhadap apa yang tidak bermanfaat bagi kehidupannya. Siapa yang menghitung, artinya mengkontrol bicaranya daripada amalannya. Kan manusia itu ada yang banyak cakap, banyak ngomong, tapi amal sedikit kan, Bu ya. Ngomong aja, tapi kalau sudah kerja tak banyak dia. Apa dia memang kerjanya banyak ngomong gitu ya. Tapi yang jelas bahwa ada orang yang ngomong terus tapi kerjanya sedikit. Lah Umar bin Abdul Aziz mengatakan, barang siapa yang mengkontrol ucapannya dari amalannya, maka akan sedikit bicaranya terhadap apa yang tidak bermanfaat bagi kehidupannya. Dari sini kita tahu pentingnya kita menjaga kalam, menjaga ucapan. Karena ucapan inilah yang menjadikan kita ini terjerumus kepada perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Dari ucapan itulah lahir ghibah. Dari ucapan itu lahir namimah. Dari ucapan itu lahir tajassus. Dari ucapan itu lahir perkara-perkara yang tidak ada manfaat bagi kehidupannya. Ngobrol sana sini, ngalor ngetan ngulon, atas bawah samping kanan kiri semua dibicarakan. Jadi kata Umar bin Abdul Aziz, inilah makna daripada hadis yang kita bahas. Kemudian juga ada seorang ulama namanya Ma'ruf Al-Karhi rahimahullahu taala. Dia mengatakan kalamul abdi fima la ya'ni khudlan min Allah azza wa jalla. Ucapan seorang hamba terhadap perkara yang tidak penting baginya adalah sebuah kehinaan yang Allah berikan kepadanya. Subhanallah. Kata Ma'ruf Al-Qarhi ini, ucapan seorang hamba terhadap perkara yang tidak penting bagi kehidupannya itu sebuah kehinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, ketika Luqman Al-Hakim ditanya oleh seseorang, ma balagha bika ma nara ya Luqman, bagaimana bisa derajatmu setinggi ini wahai Luqman, sampai namanya dicantumkan dalam Quran suratul Luqman. Maka lihat jawaban Luqmanul Hakim ini. Dia mengatakan, ingin tahu bagaimana Allah mengangkat derajatku setinggi ini? Kemudian Luqman mengatakan, karena aku senantiasa sidqul hadis wa adaul amanati wa tarku ma la ya'nini. Karena lisanku selalu benar kalau bicara itu. Kemudian aku selalu amanah dalam setiap pekerjaan, dan aku berusaha meninggalkan yang tidak ada manfaat bagi hidupku.
Lihat bagaimana Luqmanul Hakim mendapatkan derajat tinggi karena salah satunya meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan thalathatun tazidu fil aqli. Ada 3 perkara yang bisa menambah akal, menambah pemahaman. Mujalasatul ulama, pertama duduk bersama ulama. Yang kedua mujalasatus salihin, duduk bersama orang saleh. Dan yang ketiga tarkul kalam fi ma la ya'ni, tinggalkan ucapan yang tidak ada manfaatnya. Kata Imam Syafi'i, maka akal kita dan pemahaman kita akan bertambah. Jadi kalau akal kita ingin bertambah, pemahaman kita ingin bertambah, dijauhkan dari kejahilan, pertama duduk dengan ulama, yang kedua duduk dengan orang baik, yang ketiga tinggalkan ucapan yang tidak ada manfaatnya. Dan Muhammad ibn Ijlan rahimahullahu taala juga mengatakan, innamal kalamu arba'atun. Kata Muhammad ibn Ijlan, ucapan manusia itu hanya ada 4. Antadhkurallaha, pertama kau berzikir kepada Allah. Wa taqra'al Qur'ana, kau baca Quran. Wa tas'al an ilmin, tanya soal ilmu. Au takallam fi ma ya'nik min amri dunia, atau bicaralah dengan perkara-perkara yang ada manfaat bagi dunia. Itulah baru dikatakan ucapan. Jadi kata Muhammad ibn Ijlan, ucapan itu hanya ada 4. Maksudnya ucapan yang bisa mengangkat derajat, ucapan yang tidak ada dosa bahkan bernilai pahala. Pertama berzikir, yang kedua baca Quran, yang ketiga bertanya soal ilmu, dan yang keempat bicara yang ada manfaat dunianya. Itulah bicara namanya. Selain daripada 4 ini, berarti pembicaraan itu bukan dikatakan pembicaraan karena mengandung dosa. Pamannya dia bicara tidak ada zikirnya, bicara tidak ada baca Qur'annya, bicara tidak ada ilmunya, bicara tidak ada manfaatnya. Untuk apa bicara? Kalau dalam pembicaraannya tidak ada zikirnya, tidak ada baca Qur'annya, tidak ada ilmunya, tidak ada manfaatnya, untuk apa bicara? Karena Allah yang mengatakan ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, karena nanti setiap ucapan manusia itu akan dicatat masalahnya oleh raqib dan atid. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka karena pentingnya masalah ini sampai dibahas panjang lebar oleh para ulama. Sampai Al-Allamah Abul Hasan Al-Ashbili rahimahullahu taala ketika memberikan catatan kepada hadis ini, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Beliau mengatakan bahwa umdatud din indana kalimatun, yang menjadikan penopang agama itu menurut kami ada 4 kalimat. Arba'un qalahunna khairul bariyah, ittaqis syubhata waz-zuhdi wal ittaqis syubhati wazhad wada ma laysa ya'nika wa malanna biniyatin. 4 ucapan yang pernah diucapkan sebaik-baik manusia. Pertama, ittaqis syubhat, dalam hadis al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang kedua, wazhad, zuhud, dalam hadis izhad fid dunya yuhibbukallah. Kemudian yang ketiga, wada ma laysa ya'ni, dalam hadis yang kita baca min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dan yang terakhir, wa'malanna biniyatin, dalam hadis innamal a'malu binniyat. Ini kata Al-Allamah Abul Hasan Al-Ashbili ini dikatakan sebagai umdatuddin, tiang daripada agama. Jadi tiang daripada agama salah satunya hadis yang kita bahas ini. Tarkuhu mala, yakni kalau baik Islam tinggalkan yang tidak ada manfaat.
Apa yang ditinggalkan? Pertama, tarkul muharramat. Meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaat atau tidak penting bagi kehidupannya, itu yang pertama, tarkul muharramat, meninggalkan yang diharamkan. Tinggalkan hal-hal yang diharamkan itu. Apa saja yang diharamkan, tinggalkan. Baik dosa-dosa yang berkenaan dengan dosa-dosa khalawat ataupun dosa-dosa jaharat. Baik dosa-dosa yang tidak tampak kecuali kita dengan Allah, ataupun dosa-dosa yang terang-terangan. Tinggalkan hal-hal yang diharamkan yang berbau dosa itu, tinggalkan. Baik dosa lisan, baik dosa hati, baik dosa perbuatan. Pokoknya hal-hal yang diharamkan tinggalkan supaya kita bisa mengambil manfaat pada kehidupan kita. Yang kedua, tarkus syubhat. Tinggalkan perkara syubhat, karena itu tidak ada manfaatnya. Perkara-perkara syubhat, perkara-perkara yang tidak jelas itu lo tinggalkan. Kemudian yang ketiga, tarkul makruhat, meninggalkan hal-hal yang dimakruhkan. Memang tidak sampai hukumnya haram, tapi ulama mengatakan makruh, tinggalkan. Ya. Termasuk juga yang keempat, tarku fudulil mubahat, tinggalkan berlebihan dalam perkara-perkara mubah. Memang ibu ngobrol dengan tetangga atau ngobrol dengan kawan, itu kan perkara mubah selama tidak ada gibah di dalamnya, tidak ada namimah di dalamnya. Tapi kalau lama-lama ngobrol, Bu, kan ngabisin waktu. Ya, akhirnya kewajiban kepada suami hilang, kewajiban kepada anak hilang, kewajiban kepada Allah lalai, ya, karena perkara mubah. Jadi perkara-perkara mubah itu ya lakukanlah sebagaimana mestinya, tidak melalaikan yang lainnya. Karena ketika kemudian orang meninggalkan fudul al-mubahat, kelebihan-kelebihan perkara mubah ini, maka dia akan bisa memanfaatkan waktunya. Tapi kalau sudah berlebihan, bisa saja diterjerumus kepada hadis ini, tarkuhu ma la ya'ni. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud hadis ini bicara tentang dia'un lil waqti, orang-orang yang menghabiskan waktu-waktunya tanpa ada manfaat sedikit pun. Ya, ibu bisa gambarkan apa aja lah kan begitu. Orang-orang yang menghabiskan waktu kayak kemarin lah, tanggal 31 Desember, malam tahun baru kan. Lihat manusia itu, yang di jalan-jalan, yang dari timur ke barat, yang dari barat ke timur, yang dari utara ke selatan, yang dari selatan ke utara. Untuk apa coba? Untuk nunggu jam 12.00. Apa yang ditunggu, Bu? Suara petasan. Jadi mereka nunggu jam 12.00 itu suara petasan sama kembang api, Bu. Coba bayangkan. Padahal di hari yang sama, di jam yang sama, jam 12 itu, di situ kan Allah sudah mulai, dalam riwayat kan separuh malam, dari riwayat sepertiga malam Allah turun. Ya, itu malam berkah gitu ya. Tapi di waktu-waktu yang lain, contoh mamanya malam Lailatul Qadar, yang jelas-jelas keutamaannya kan, malam Lailatul Qadar itu, tak ada juga yang begadang gitu, yang maksudnya menghabis-habiskan waktunya supaya mendapatkan malam Lailatul Qadar seperti orang yang menunggu jam 12.00 tuh. Padahal jam itu tidak ada malaikat turun loh. Lailatul Qadar ada malaikat turun. Jam segitu itulah, tidak ada keistimewaan. Apa keistimewaannya? Lailatul Qadar jelas menghidupkan malam itu mendapatkan 1000 keutamaan, 1000 bulan keutamaan kan gitu. Lah ini kan menghabiskan waktu-waktu yang tidak ada manfaatnya namanya. Dan itu bukan kebaikan Islam. Jadi itu bukan kebaikan Islam. Taib, di sini ada beberapa faedah yang kita bisa petik dari hadis ini ya.
Pertama faedah hadis ini, bahwa yang bagi lil insan an yada'a ma la ya'ni. Pertama, seharusnya seorang muslim meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaat bagi kehidupannya, karena hal itu bisa menjaga waktu-waktunya dan bisa menyelamatkan agamanya. Ini satu. Yang kedua, tarkul lagwi wal fuduli dalilun ala kamali islamil mar'i. Meninggalkan hal-hal yang tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya, itu dalil tentang kesempurnaan Islam seseorang. Kemudian yang ketiga, al-hathu ala istismari al-waqti bima ya'udu alal abdi bin nafi. Dorongan agar kita ini mempergunakan waktu sebaik mungkin supaya seorang hamba itu dapat banyak manfaat bagi kehidupannya. Kemudian yang keempat, al-budu an safa sifil umuri, jauh dari perkara-perkara yang tidak ada faedahnya. Menjauh, jangan mendekat. Ada kawan sedang bergibah, jangan ikut gabung, jauh. Ya. Ada kawan yang kemudian ngajak ke mall, nggak ada manfaatnya, karena nggak ada uang juga. Ya. Nggak usah ikut. Pokoknya menjauh dari perkara-perkara yang nggak ada manfaatnya. Kemudian yang kelima, at-tadakhul fi ma la ya'ni yu'addi ila syiqaq bainan nas. Masuk ke perkara orang jangan masuk ke perkara orang lain. Ada orang bertengkar suami istri, biarkan, nggak usah ikut-ikut. Ya. Ada tetangga sedang mungkin bermasalah dengan keluarganya, biarkan itu urusan mereka, nggak usah masuk di situ. Ya. Karena masuk dalam perkara orang lain itu bisa mengakibatkan perpecahan. Kemudian yang keenam, hadis ini aslun azim lil kamalil khuluqi. Ini pondasi yang sangat agung dalam rangka kesempurnaan akhlak. Jadi hadis ini juga berkaitan dengan akhlak. Kemudian juga hadis ini hathu alal istighal fi ma ya'nil mar'i min su'uni dinihi wa dunya. Hadis ini ada dorongan kuat agar kita menyibukkan kepada perkara-perkara yang ada faedahnya, entah masalah agamanya ataupun masalah dunianya. Entah masalah agama atau masalah dunianya. Termasuk juga yang kedelapan, bahwa al-mustagil bima la ya'ni naqisulil iman. Orang yang menyibukkan dengan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya itu sama dengan mengurangi keimanan orang. Ya, orang ini kurang imannya. Bahkan yang terakhir, kalau dia sanggup meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaat bagi kehidupannya, maka itu bagian daripada rahatun li nafsi, akan tenang jiwanya, wa hifdun li waqtihi, akan terjaga waktu-waktunya, wa salamatun li irdihi, akan selamat kehormatannya. Jadi hadis ini sangat agung sekali. Adapun faedah daripada hadis ini, Bu. Hadis ini kalau seandainya ibu bisa meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, ada sebuah hadis yang bagus sekali. Ya. Bagaimana Nabi SAW memberikan ganjaran atau balasan kepada orang-orang yang baik Islamnya. Kata Nabi SAW, "Idza hasuna Islamul abdi." Kalau Islam seseorang hamba itu baik, kalau Islam seseorang hamba itu baik, artinya diantaranya ya, menjalankan hadis ini yang kita baca ini, meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, gitu maksudnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan pahala yang banyak kepadanya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan banyak pahala kepadanya dan akan menghapuskan banyak dosanya. Dan itu disebutkan berapa
pahala yang akan dicatat dan berapa dosa yang akan dihapus, kata Nabi, fakullu hasanatin ya'maluha tuqtab bi asyri amsalha ila sab'u mi'ati dhi'fin wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuqtab bi mithliha hatta yalqallaha. Maka setiap kebaikan yang diamalkannya akan dicatat menjadi 10 kebaikan sampai 700 kebaikan, dan setiap keburukannya akan dicatat 10 keburukan sampai 700 kali lipat keburukan sampai dia berjumpa dengan Allah. Hadis ini menunjukkan tentang keutamaan orang yang meninggalkan yang tidak ada manfaatnya, bahwa dia akan mendapatkan banyak pahala dan akan mendapatkan dihapuskan dosa-dosanya. Jadi bukan tidak ada manfaatnya kalau mama ibu di rumah saja kan, tidak ikut gabung gibah, tidak ikut gabung shopping, tidak ikut gabung ini itu, pokoknya saya ingin di rumah aja, ambil yang manfaat. Masih banyak kerjaan di rumah, masih banyak sapu, ngepel, nyuci ini itu, dah masih banyak itu yang jelas manfaatnya, umpamanya kan. Maka kalau ibu memilih perkara-perkara yang jelas manfaatnya, maka ibu akan mendapatkan setiap kebaikan yang ibu lakukan itu 10 kali lipat. Umpamanya begini, ada teman ibu datang, ayolah gabung, lama kita tak gibah. Enggak lah, di rumah masih banyak kerjaan, belum nyapu, belum ngepel, belum masak, belum nyetrika, belum ini, belum itu. Lah nyapunya ibu, karena ibu tidak mau mereken kawan yang ngajak gibah tuh bu, itu dapat 10 kebaikan. Nanti habis nyapu ngepel lagi, ngepelnya dapat 10 kebaikan lagi. Nanti habis ngepel masak dapat 10 kebaikan lagi. Nanti habis masak apalagi, pokoknya setiap pengganti dari perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya itu Allah ganjar itu. Bukan hanya diganjar saja, ibu ngepel dapat 10 kebaikan, kesalahan ibu dihapuskan juga. Ibu masak dapat 10 kebaikan, kesalahannya pula dihapuskan. Kan enak bu kayak gitu tuh. Itulah kalau kata Nabi SAW, kalau Islam seseorang baik, maka setiap perbuatannya akan dicatat 1 kebaikan sampai 10 kebaikan sampai 700 kali lipat kebaikan, dan akan dihapus keburukannya 1 keburukan sampai 10 keburukan sampai 700 kali lipat keburukan sampai dia berjumpa dengan Allah. Jadi jangan remehkan hadis ini. Hadis ini besar sekali keistimewaannya. Wallahu a'lam bishawab. Ini diantara syarah hadis yang mudah-mudahan walaupun singkat tapi bisa dipahami. Silakan kalau ada yang mau bertanya.